Seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, di thumbnail, bahwa saya akan share dan berbagi sebuah ilmu alam, sebuah pengetahuan hakikat yang saya dapatkan alhamdulillah dari Abi Wahyu, yang beliau insya Allah sekarang berada di Kalimantan. Dan keilmuan ini sesungguhnya sudah lama saya amalkan ya, dan alhamdulillah fadilah dan manfaatnya begitu banyak, luar biasa saya rasakan, dan tidak ada salahnya saya berbagi di sini. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa mengambil hikmahnya, mengambil fadilah dan manfaatnya. Alam terkembang menjadi guru, seperti falsafah kami di Sumatera, bahwa alam itu mengajarkan banyak hal yang tidak nampak oleh mata zuhir nampaknya. Jadi saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan mengijazahkan sekaligus bagi saudaraku yang berminat sebuah keilmuan yang bernama atau disebut ilmu keselamatan dunia akhirat. Ada juga yang menyebutnya ilmu adab terhadap alam semesta. Silakan, jadi teman-teman mau menyebutnya dengan julukan dan sebutan apapun tidak masalah. Yang jelas, siapapun yang mengamalkan ilmu ini, maka jika dia sering mendawamkan salam kepada langit, maka tidak ada satupun mudarat atau bahaya yang akan ditimbulkan dari langit. Dan jika dia sering mendawamkan dan mengucapkan salam terhadap bumi, maka tak ada satupun yang akan membahayakan dari dalam bumi, baik itu tanah longsor, baik itu yang berkaitan dengan bahaya yang dimunculkan dari dalam bumi, apapun itu ya. Jadi siapapun yang melazimkan amalan ilmu ini, maka tidak ada satupun mudarat yang akan datang baik dari langit maupun dari bumi atas izin Allah. Mungkin menurut kawan-kawan atau sebagian dari kawan-kawan bahwa alam semesta yang terbentang di jagat raya ini adalah benda mati. Namun sebenarnya tidak demikian, saudaraku semua. Baik batu, logam, tanah, air, angin, api, dan unsur-unsur alam lainnya, batu, pepohonan, apapun itu, sesungguhnya mereka tidaklah mati. Mereka bernyawa, hanya jenis nyawanya saja yang berbeda dengan kita manusia. Meskipun mereka belum sempurna, tidak sempurna diciptakan layaknya manusia, tapi mereka memiliki juga getaran alam, memiliki vibrasi, memiliki frekuensi, dan memiliki resonansi, memiliki getaran. Sehingga kita jika mendoakan mereka dan menyamakan frekuensi dengan mereka, berempati terhadap mereka, maka yakin bahwa mereka juga akan memancarkan frekuensi positif kembali kepada kita, dan mereka akan menjaga kita, menaungi kita. Jadi begini kawan-kawan, saya rasa tidak perlu terlalu panjang juga. Saya hanya memenuhi janji untuk saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saudara-saudaraku yang ingin mengamalkan, saya persilakan. Jadi amalan ini sudah saya amalkan bertahun-tahun dan saya merasakan sekali khasiat manfaatnya, baik untuk tubuh badan saya sendiri maupun untuk tenangan dan batin saya sendiri ya. Pertama, jika teman-teman melihat ke langit, menengadah ke langit, maka ucapkan salam. Assalamualaikum ya Abu Basir. Abu Basir itu maknanya, kalau orang Jawa itu Bopo Angkoso atau langit yang menaungi kita. Jadi saya ulangi, Assalamualaikum ya Abu Basir. Kemudian menoleh ke tanah atau ke bumi, ucapkan juga Assalamualaikum ya Abu Basir. Assalamualaikum ya Abu Basir atau Ibu Bumi. Kemudian Anda melihat tanaman atau pepohonan di sekitar Anda dan ucapkan Assalamualaikum ya Nabi Ilyas alaihi salam. Permisi, saya numpang lewat. Permisi, saya numpang berjalan di atas nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Begitu yang perlu teman-teman ucapkan. Maka secara kuantum, secara fisika kuantum, getaran yang teman-teman pancarkan ke alam, baik tadi ke langit, ke bumi, ke pepohonan, maka akan dipancarkan kembali getaran positif itu kepada kita. Kemudian bagaimana jika terhadap benda-benda yang lain? Benda yang lain juga sama, kita doakan, kita ucapkan salam, hanya salamnya sedikit berbeda. Contohnya, jika kita duduk di kursi atau memegang sebuah batu, memegang sebuah benda, baik itu kendaraan atau apapun itu, maka ucapkan ya Nur Muhammad. Terima kasih atas nikmat dan rahmat Allah yang telah engkau berikan kepadaku. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Misalnya Anda sedang menaiki kendaraan bermotor dan sampai ke tujuan, maka ucapkan ya Nur Muhammad, terima kasih karena engkau telah mengantarkan aku sampai ke tujuan atas izin Allah. Jika Anda duduk di kursi, ucapkan ya Nur Muhammad atau Assalamualaikum ya Nur Muhammad, terima kasih atas nikmat Allah sehingga aku bisa duduk di sini. Jika Anda sedang merokok dan akan membuang, misalnya Anda merokok nih, kemudian Anda selesai merokok, puntungnya jangan langsung dibuang, tapi ucapkan ya Nur Muhammad atau Assalamualaikum ya Nur Muhammad, terima kasih atas nikmat dan rahmat Allah yang telah engkau berikan kepada. Seperti itu. Kemudian misalnya Anda naik perahu atau menyeberangi sebuah jembatan, kira-kira yang itu kalian melewati dan berinteraksi dengan air, baik itu di sungai maupun di laut. Sebelum naik ke perahu atau sebelum menyeberangi jembatan, ucapkan saja, lihatlah kepada air dan ucapkan Assalamualaikum ya Nabi Khidir, permisi numpang lewat di atas nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi
Jadi kira-kira sudah paham. Kemudian kalau sudah paham, saya akan tambahkan sedikit. Misalnya suatu saat Anda bepergian dan maaf ini keburu ingin buang air kecil misalnya, dan tidak ada tempat kamar kecil atau kamar mandi, dan Anda sedang kebelet gitu ya kira-kira, atau keburu-buru, silakan Anda buang di tempat di atas tanah. Namun adabnya, ucapkan dahulu assalamualaikum ya Abu Basyar, atau Ibu Bumi, assalamualaikum ya Abu Basyar, permisi, saya numpang menitipkan nikmat Allah di dalam perut. Ucapkan seperti itu, maka insya Allah hal tersebut tidak akan menjadi mudarat apa-apa bagi kita. Nah, demikian itu amalan ilmu kesempurnaan dunia wal akhirah, wasilah alam, dan itu juga adalah ilmu adab terhadap alam semesta. Sesungguhnya ilmu ini bukan untuk kesaktian, bukan untuk kejayaan, bukan untuk kekayaan secara khusus, tapi ilmu ini akan meningkatkan derajat dan kedudukan Anda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika saudaraku sekalian, spiritual cyber, mengamalkan amalan ini, maka tidak ada satupun mudarat atau bahaya yang akan muncul, baik itu dari langit seperti petir, seperti hujan dan lain sebagainya, maupun dari bumi seperti longsor, maupun dari laut, banjir, tsunami. Maka itu tidak akan membahayakan teman-teman saudaraku sekalian. Nah, itu ilmu yang selama ini juga saya amalkan sudah bertahun-tahun lamanya, dan saya mohon doanya juga untuk guru kita, salah satu saudara kita, guru kita, penijazah utama awal dari keilmuan ini, yaitu Abi Wahyu Kalimantan. Beliau salah seorang murid dari Waliullah di tanah Kalimantan. Insya Allah dimohon doanya juga, semoga Allah memberkahi beliau hingga ke guru-guru suci beliau. Silakan jika ilmu ini dirasa bermanfaat, dirasa cocok, silakan. Saya senang sekali jika saudaraku dimanapun berada bisa memanfaatkan dan mengamalkan ilmu ini untuk kebaikan dunia wal akhirat. Insya Allah juga untuk keselamatan dunia wal akhirat, kejayaan dunia wal akhirat. Dan saya mohon maaf apabila di dalam video yang saya tayangkan ini terhadap saudara-saudaraku sekalian terdapat silap kata maupun salah ucap. Saya mohon undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.